Salam, selamat kita bertemu di dalam acara Today Sermon hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan dan tidak kurang suatu apapun. Kita patut bersyukur hari ini karena kita semua dalam lindungan Tuhan. Pada sermon Today hari ini kita akan membaca Alkitab dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 yang judulnya Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, sepertinya bahwa ayat ini adalah biasa-biasa saja, adalah nyanyian yang diungkapkan atau ungkapan kegembiraan dari perempuan-perempuan menyambut orang Israel yang kembali dengan kemenangan mengalahkan orang Filistin. Tetapi tidak bagi seorang Raja Saul. Perkataan ini adalah perkataan yang membuat dia marah, membuat dia emosi, bahkan tidak menerima dengan keadaan yang diberikan atau julukan yang diberikan kepadanya, yaitu mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Itulah sebabnya maka mulai hari itu dikatakan bahwa Saul dengki kepada Daud. Nah, firman Tuhan yang kita akan bagikan pada hari ini adalah tentang bagaimana menjaga perkataan. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa perkataan kita itu adalah perkataan yang mengandung arti. Oleh sebab itu perkataan kita harus jaga, karena bisa saja perkataan itu bagi kita adalah biasa saja, tapi bisa mengganggu atau membuat orang menjadi tersinggung, sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik di antara persahabatan kita atau di dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja pun kadangkala hanya karena perkataan maka kita menjadi salah paham. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah yang baik untuk di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kita adalah perkataan yang baik supaya siapa yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Itu hal yang pertama, menjaga perkataan. Hal yang kedua, bahwa baiklah perkataan kita itu menguatkan atau menghiburkan orang. Di dalam kehidupan kita seringkali kita mendapatkan atau berada di situasi yang ada di mana kita berada, baik itu di dalam keluarga, baik itu di masyarakat, baik itu di tempat kerja. Baiklah perkataan kita juga ini perkataan yang menguatkan. Mungkin ada orang yang sedang mengalami suatu masalah, mungkin teman kita mengalami suatu kondisi yang lagi drop, maka baiklah perkataan kita itu bisa menguatkan dia sehingga membangkitkan semangatnya dan akan memulihkan keadaannya. Di dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah suatu kata yang membangun atau membangkitkan semangat bagi orang Israel. Setelah pengintai-pengintai itu kembali mengintai musuh, dari 12 pengintai ada 10 yang perkataannya yang melemahkan, tetapi Kaleb dan Yosua memberikan perkataan yang membangkitkan semangat bagi orang Israel sehingga mereka maju untuk berperang, maka mereka akan
mengalahkan orang atau mengalahkan musuh-musuhnya. Itu hal yang kedua, bahwa baiklah perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan atau menghiburkan. Hal yang ketiga, bahwa perkataan kita itu mengandung konsekuensi. Hal yang ketiga, perkataan kita mengandung konsekuensi. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian katakan bahwa perkataan kita mengandung konsekuensi? Karena di dalam Matius 12 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita ini mengandung konsekuensi. Kalau kita berkata yang tidak baik, maka kita akan dihukum. Tetapi kalau perkataan kita atau ucapan kita mengandung kebenaran, maka kita akan dibebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baiklah di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga perkataan kita, karena perkataan kita itu perkataan yang membangun dan perkataan yang mengandung, perkataan kita mengandung konsekuensi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu walaupun dengan sederhana. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih lagi di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.